guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari I Have a Dragon on My Body. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Opal, katanya, "Bang, request komik Psycho Revenge." Coba Mimin cek dulu ya. Kalau masuk kualifikasi dan bisa dibawain, pasti Mimin bawain. Thank you ya Opal buat donasinya. Selanjutnya ada Opal lagi, sama nih, request komik Psycho Revenge. Kalau misalnya emang manhwa Cina, terus udah gitu belum dibawain, gak rawan copyright, Mimin bawain. Thank you ya Opal buat donasinya. Selanjutnya ada bahasa Mandarin, gak tahu gue tulisannya apa. Katanya, "Your story is pretty good." Now that's my guy. Appreciate it man. Thanks for the dono. Selanjutnya ada Rizky. Katanya, "Doain nilai ujian aku bagus Min." Amin. Semoga lulus ya ujiannya. Thank you ya Rizky buat donasinya. Selanjutnya ada Advian aja. Katanya, "Bang, durasi videonya tambahin. Diusahain ya bang ya. Soalnya sekarang kita udah up 3 nih. Mimin udah usahain setiap hari up 3, bukan 2 lagi. Kalau bisa Mimin tambahin kok. Tenang aja." Thank you ya Advian buat donasinya. Selanjutnya ada Pahlawan Mes. Kalian bisa baca lah ya, nggak mau sebutin. Katanya, "Semangat terus Min kontennya." Siap. Thank you ya Pahlawan Mes buat donasinya. Selanjutnya ada Ayang Mimin. Katanya, "Semangat Min. Donasi yang ke-5, siap. Ditunggu donasi yang ke-6, ke-7, ke-8, sampai ke-100. Thank you ya Ayang Mimin buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. "Musuh anjing, kau jalang. Gak ada yang berani menggertakku sejak aku masih kecil. Dan kau melakukannya di pameran. Dan itu selalu saja kau setiap saat. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Hentikan semua ini." Dalam hati si kakek ini sangat memalukan, bertengkar dan membuat keributan di pesta. Terutama ketika ada tamu VIP di sini. Kakeknya berkata, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" "Kakek, lihat aku, musuh anjing membuatku seperti ini. Tiba-tiba dia melemparkan air ke wajahku. Dan dia gak mau minta maaf, bahkan menggertakku." Beritahu kakek, apakah benar apa yang dia katakan? "Benar, itu karena dia menghina temanku. Suanyin, minta maaf kepada Muyanyan." "Aku tidak akan meminta maaf. Aku akan meminta maaf pada Muyanyan. Tetapi dia juga harus minta maaf karena telah menghina temanku Monan." Hah, cucu yang gak tahu malu dan gak tahu bagaimana bertobat. Keluarga Chowku harus memikirkan ini dengan hati-hati. Lalu tiba-tiba ada yang memegang tangannya Suanyin, dan ternyata itu Chingse. "Suanyin, kau benar-benar mengecewakanku. Pulanglah dan terima hukuman keluarga." "Komandan Huangfu, aku benar-benar mempermalukan Anda." "Komandan Huangfu, ini benar-benar memalukan." Tongrong berkata, "Hahaha, Komandan Huangfu gak pernah mempermasalahkan masalah sepele seperti ini. Merupakan hal normal bagi beberapa anak muda untuk marah." Dua orang berbisik di belakang. Yang kiri berkata, "Dia adalah pelindung jenderal nasional yang mengatur pasukan khusus terkuat." Komandan Huangfu yang di kanan berkata, "Gak heran, 4 dari kepala keluarga besar ada di sini. Kau adalah anak perempuan Cican. Kau telah tumbuh dewasa. Kau terlihat seperti ibumu. Sepertinya kita semua sudah semakin tua. Kemarilah Suanyin, kau baru aja membuat malu komandan. Sapalah komandan." Dalam hati si kakek, sayang sekali, karena yang terjadi baru hari ini, tampaknya 2 anak laki-laki dari keluarga Muku gak bisa dipromosikan menjadi mayor jenderal. Musuanyin menyapa Komandan Huangfu. "Hahaha, ini bagus. Saat kau lahir, ibumu mengundangku. Tapi sayang, aku terlalu sibuk untuk hadir. Terima kasih." Orang yang berbisik di kiri berkata, "Saat ibu Musuanyin disebutkan, Musuanyin pasti akan merasa gak nyaman. Komandan Huangfu benar-benar tahu cara untuk mengejar generasi muda. Xiaoyin, aku harap kau bisa menghadapi masalah ibumu dengan berani. Umurku sudah 76 sekarang. Satu-satunya putraku meninggal dalam pertempuran. Dulu aku ingin mengakui ibumu sebagai putri baptisku. Sayangnya, dia pergi lebih awal. Aku ingin menembus penyesalan ini. Aku ingin mengakuimu sebagai cucu baptisku. Apakah kau mau?" Mata-matanya. Mendengar itu, semuanya kaget dan terdiam. Dalam hati Suanyin, ini pria tua yang memiliki pengaruh ingin mengakuiku sebagai cucunya. Kakeknya berkata, "Suanyin, terimalah.
Iya, itu benar Suanyin. Bicaralah, cepat terima. Jika ibuku masih hidup, akankah dia setuju? Tentu saja, dia akan setuju. Dia bahkan memberiku tanggal lahirnya saat itu. Jika bukan karena kecelakaannya, kau sudah pasti akan menjadi cucuku. Kakek Huangfu. Bagus, bagus. Mulai hari ini, kau adalah cucu dari Huangfu Yu. Dalam hati Yan, sial. Sekarang, kesempatan untuk menghukumnya hilang. Sekarang bahkan jadi sulit untuk memprovokasi Suanyin di masa depannya. Jika Suanyin mempermasalahkan perselisihan selama ini, maka aku sedangkan Qingluan merekam semua yang terjadi di pesta itu dan mengirimnya ke Monan. Selamat bergabung kepala instruktur. Seseorang berkata, sepanjang hidup Huanfu, dia berhutang pada Huangxia. Sekarang dia mendapatkan cucu perempuan. Ini benar-benar hari bahagia untuknya. Orang yang paling kanan berkata, benar, sejak Xiao Qiancui dibuka, dia telah berada di kantor. Bahkan selama malam tahun baru. Orang yang dikirim berkata, garis itu juga dari keluarga yang terkenal. Kenapa nggak membiarkan Huangfu membawa garis itu ke perjamuan dalam beberapa hari? Baiklah, biarkan putriku merawat gadismu ini dengan baik. Lalu kita berpindah ke kediaman Cao Lingtian. Apakah ini ayahnya Lingtian? Tapi kan tadi ada ya di perjamuan tadi. Yang ini loh, dia berkata, Lingtian, kau tahu situasi saat ini. Kita mencoba singkirkannya setelah mengambil tindakan terhadap Suanyin, antara membuang atau membunuhnya. Tapi sekarang kau nggak bisa melakukannya. Ibunya berkata, Lingtian, lupakan putri Tanhui itu. Sekarang dia lebih berguna bagi keluarga Cao kita. Nikahi aja dia. Dengan cara ini kau akan memiliki seorang kakek berpangkat komandan. Lingtian berkata, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan mempersiapkan diri untuk perjamuan Panlong tahun depan terlebih dahulu. Ketika aku memenangkan perjamuan Panlong, Putri Tanhui ataupun Suanyin, semuanya akan menjadi milikku. Lalu Monan memulai proses pembuatan obatnya. Dalam hati Monan, sial, aku nggak menyangka rubah berekor 6 ini akan mempertahankan bentuk rubah berekor 3-nya. Jika bukan karena inti dalam, aku bahkan nggak akan tahu itu rubah berekor 6. Brengsek. Tripod pertama Tanmen ini akan hancur di sini hari ini. Nggak, aku harus menekannya. Lalu tiba-tiba terjadi seperti ledakan yang besar dan rumahnya rusak parah. Karena sudah begini, aku hanya bisa memulainya dari awal lagi. Apakah Suanyin bisa bertahan tanpa bantuan pil jembatan Qingyu? Tunggu, ini pil jembatan Qingyu. Aku berhasil. Pil jembatan Qingyu ini, enggak, ini adalah pil kelas atas yang lebih dari pil Qingyu. Pilnya sudah siap. Aku harus segera memberikannya kepada Suanyin. Aku nggak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Qingluan, apa ada video? Bagus, bagus. Mulai hari ini, kau adalah cucu dari Huangfu Yu. Dalam hati Monan, tampaknya pasukan khusus sangat tulus dan lebih aman bagi seorang komandan untuk mengakui Suanyin sebagai cucunya. Tapi komandan ini, kenapa aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat? Dia di kehidupanku yang sebelumnya. Ketika aku ingin dibawa pergi dari bumi oleh masterku, orang inilah yang menghentikanku. Karena aku telah menyetujui permintaan Qingluan, aku akan tahu ketika aku bertemu dengan komandan Huangfu ini apa yang kutakutkan. Sekarang, aku sudah banyak berubah. Aku pasti bisa membalikan nasib di kehidupanku sebelumnya. Lalu Monan menelpon Suanyin. Suanyin, ini sudah sangat larut. Kau harus istirahat. Mari kita bertemu besok di sekolah. Oke, ayo bertemu. Dari dalam rumah Monan terdengar suara wanita. Jangan malu-malu. Kakak bukan kekasihnya. Jadi dia nggak akan cemburu. Hei, tolong kembalikan kuncinya padaku. Aku benar-benar nggak punya hubungan dengannya. Kami hanya rekan kerja. Hei, jangan begitu. Meskipun aku nggak keberatan, tapi kalau kau menyentuhku seperti ini, akan buruk jika orang lain mengetahuinya. Kau nggak tahu malu. Kau memasukkannya ke di sana. Cepat keluarkan. Kau tahu itu ada di sini, tapi kau masih melakukannya. Apa kau tidak takut harga dirimu rendah? Lalu Mona melihat apa yang kau lakukan. Oh, sayang, kau udah kembali. Ternyata itu adalah Yuexi dan juga Liuxia. Dan tangannya Yuexi. Loh, kemana itu? Dalam hati Monan, siapa sangka tahu Yuexi yang seorang guru ternyata seperti ini. Hah? Liuxia berkata, kau mengambil keuntungan dari orang lain, padahal kau seorang guru. Kau membuatku iri. Yuexi berkata, Monan, jangan salah paham. Dia bilang dia temanmu. Hei, aku adalah kakak tercintanya. Aku gak peduli siapa kau. Kembalikan kuncinya. Aku ingin kembali ke rumah. Nih, ambillah. Dalam hati Yuexi, kenapa aku harus bertemu wanita bajingan ini? Dia menggodaku sepanjang waktu dan dilihat oleh Monan. Aku udah membukanya. Ayo masuk. Monan bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Liuxia masih lanjut. Guru yang cantik, ingatlah untuk memakai penutup telinga malam ini. Kalau kau ingin main bertiga, kau bisa mengetuk pintunya. Bye sayang. Liuxia pun masuk ke kamarnya Monan. Liuxia berkata, terlalu sepi dan terlalu sederhana. Gak heran kau masih perjaka. Dalam hati Monan, apa hubungannya itu dengan perjaka? Kau datang ke sini seperti ini. Seharusnya kau telah menemukan sesuatu. Kau benar. Kau lihat tikus ini. Saat aku selidiki, dia punya hubungan dengan keluarga Cao. Awasi aja dulu. Aku gak ingin mengagetkan tikusnya. BTW, bagaimana dengan perkembangan para penjaga rahasia yang kau latih? Masih sama. Kalau kau memiliki metode lain dan ramuan obat, maka mereka
akan terus bertambah kuat. Aku akan memberimu beberapa teknik rahasia dan beberapa ramuan obat juga. Aku ingin mereka memiliki kekuatan seperti yang kau miliki sekarang dalam waktu setahun. Apa kau yakin ingin menghancurkan keluarga Chow di perjamuan Panlong? Itu akan membuat menderita bagi mereka yang sudah kau didik dengan susah payah. Aku tidak akan kalah. Ini pil untuk kau minum. Liu Sha merespon. Obat pil mujarab apa? Bukankah itu afrodisiak? Itu nggak akan membuatku sange kan? Wih, translatornya cok. Monan berkata, ini adalah pil untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Kalau kau nggak mau, aku akan menyimpannya. Kalau begitu, aku nggak bisa menolak bantuanmu. Lalu Liu Sha mengambil dan meminum pilnya. Monan berkata, tapi mungkin akan membuatmu sedikit nggak nyaman. Jadi aku akan mencoba efek obatnya padamu. Apa? Mencoba? Kau ingin mengambil hidup kakak cantik ini? Ah, panas, sangat panas. Aduh, panas sekali. Ah, panas banget. Buset, perlu gue zoom lagi nggak? Butuh setidaknya 3 atau 4 jam bagi jembatan Qingyu agar bisa sepenuhnya menyebar ke seluruh tubuh. Gak mungkin kau merasa panas sekarang. Benarkah? Jadi begitu. Aku hanya berlatih. Duduklah dan seraplah perlahan. Jangan banyak bergerak. Lalu Monan membekukan sebuah air di bathtub. Dalam hati Monan, pil jembatan Qingyu ini adalah pil ilahi yang sangat kuat. Setelah meminumnya, dia akan merasa sangat panas. Saat Kaisar Qingyu yang asli membuatnya, dia bahkan telah melelehkan lusinan gunung es. Apa yang kau lakukan? Kau membekukan bak mandi. Berapa banyak level yang baru-baru ini kau kembangkan saat berlatih seni ilahi tatu? Liu Sha melihat Monan dan langsung mendorongnya. Liu Sha berkata, sebenarnya saat aku melihatmu, itu membuatku sangat bernafsu. Aku putuskan, hari ini aku akan menjadikanmu seorang pria. Astaga, reaksinya lebih cepat dari yang kuduga. Cepat, masuk ke bak mandi es. Aku akan ke sana nanti. Dalam hati Monan, dia bahkan gak memakai apapun di dalam sana. Dengan cepat, Monan mengangkatnya dan memasukkannya ke bak mandi. Fokuskan pikiranmu. Tingkat ketiga tatu. Istirahat 7 hari titik tayin. Kembali untuk mengumpulkan roh dan hancurkan tembok ajaib. Panas. Sangat panas. Dalam hati Monan, gak kusangka. Padahal dia hidup dengan bermain pisau sepanjang waktu. Tapi dia gak punya luka di tubuhnya. Lalu paginya, jam berapa sekarang? Si kecil ini, apa dia benar-benar nggak melakukan apapun padaku? Sial, bahkan setelah aku melakukan itu, dia masih nggak melakukannya. Atau apa mungkin dia bukan laki-laki? Lalu setelah itu, oke, tunggu sebentar. Pagi. Bagaimana kabarmu? Selamat pagi Bu Guru. Dalam hati Yuexi, pakaiannya terlalu terbuka. Liu Sha berkata, bolehkah aku meminjam satu set pakaianmu untuk dipakai? Tadi malam itu sangat menyenangkan. Jadi aku nggak sengaja merobek pakaianku sampai hancur. Dalam hati Yuexi, OMG, dia berteriak-teriak sangat lama tadi malam. Apakah dia benar-benar melakukan hal semacam itu? Tapi dia terus berteriak selama 2-3 jam. Ini terlalu ganas. Aku sangat lelah. Aku akan kembali dan mengambilkan satu set pakaian. Nyung. Lalu Monan pergi ke sebuah tempat. Dalam hati Monan, aku hanya ingin bertemu Suanyin. Bagaimana bisa ada 2 orang lagi? Dan siapa orang itu? Monan, kau datang. Suanyin berkata, ketika aku ingin kesini, kakek mengetahuinya. Dia bersikeras untuk ikut. Dia juga mengambil ponselku. Jadi aku nggak bisa memberitahumu. Monan berkata, gak apa-apa. Aku ingin bertemu mereka juga. Monan, aku sudah membuatnya sangat jelas terakhir kali. Sekarang, kau masih ingin membingungkan cucuku. Apa yang coba kau lakukan? Alasan aku bertemu Suanyin kali ini tentu saja untuk membantunya menghilangkan rasa sakit dari tubuhnya yang dingin. Di kehidupan sebelumnya, Suanyin menderita tubuh yang dingin, tapi masih terus tersenyum di depanku. Sekarang, aku akhirnya punya kemampuan untuk membantu Suanyin. Monan memberikan Suanyin pil yang dia buat. Monan berkata, kalau kau meminum pil ini, kau akan mabuk dalam beberapa hari. Tetapi, kau akan baik-baik aja setelah kau berhasil melewatkannya. Suanyin berkata, iya, aku akan meminumnya setelah aku kembali. Tunggu, siapa kau nak? Tidak ada seorang pun di klub ahli kimiaku yang bisa menyembuhkan racun dingin di tubuh nonamu. Apalagi kau. Itu karena kalian gak mampu. Lancang. Kau berani gak menghormati kami? Kau ingin mati, Apa kau juga seorang alkemis? Aku Xin Sheng, adalah alkemis kelas 5. Peringkat berapa kau? Kau gak memenuhi syarat untuk mengetahui tingkat ahli kimiaku. Jika kau ingin bertanya padaku, biarkan tetuamu datang sendiri. Lancang. Kau pikir siapa dirimu? Apa kau bisa menghafal sutra tunggal Kaisar Kuning dan Cichen Tancing? Aku khawatir bahkan orang nomor 1 di jalur ahli kimia yang sebenarnya belum tentu bisa. Dan kau ingin ketua kami untuk meminta saranmu? Lancang. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengunjungi klub ahli kimia kalian. Orang itu melanjutkan, aku khawatir kau bahkan gak akan berani melangkah ke gerbang klub ahli kimia kami. Kakeknya berkata, Monan, kau tidak layak untuk keluargamu kami. Kau nggak mempunyai prestasi apapun. Kakek, tarik ucapanmu. Kakeknya membalas, apa yang kau tahu? Kau hanya seorang gadis kecil. Kau adalah cucu dari keluargamu, cucu dari Komandan Huang Fu dengan status terhormat. Bagaimana bisa kau mendekatinya? Kau mempermalukan keluargamu. Suanyin sekarang
seperti seorang permata di dunia militer. Bagaimana kau bisa mendekati masa depannya? Kau harus meninggalkan Yanjing sesegera mungkin untuk menyelamatkan teman-teman kecilmu. Dalam hati Monan, dalam kehidupan terakhir, Suanyin dipaksa untuk mati, tapi kau nggak pernah mendukungnya. Suatu hari, ketika kau akan berlutut dan melihat ke arahku, kau akan sadar betapa bodohnya dirimu hari ini. Apa kau pikir kau adalah Xiao Chancue? Apa keluargaku perlu menghormatimu? Suanyin, kau tidak diizinkan untuk berhubungan dengannya di masa depan. Aku membuang pil ini. Tapi Mu Suanyin langsung menariknya. Suanyin berkata, Monan gak pernah berbohong padaku. Dia peduli padaku, bahkan lebih dari orang lain. Aku bebas menentukan siapa yang harus bersamaku. Kalau kakek Huang Fu benar-benar menyayangiku, dia pasti akan mendukungku dengan Monan. Jika dia tidak mendukungnya, maka aku lebih suka tidak mengakuinya sebagai kakekku. Kurang ajar, Suanyin, kau gila. Kakek, kalau kau juga berpikir dia nggak layak untukku, maka aku nggak ingin identitas sebagai nona keluargamu. Aku tahu dia tidak akan membohongiku. Dalam hati Suanyin, hidupku diselamatkan oleh Monan. Kebahagiaan, detak jantung, hal manis, dan air mataku, semuanya karena Monan. Selama itu hal yang dia berikan, gak akan pernah ada racun. Dalam hati Monan, Suanyin, aku akan hidup untukmu di kehidupan ini. Suanyin, Suanyin, kau benar-benar gila. Kau telah diracuni oleh anak ini. Kakek, jika... Monan, aku merasa sangat panas. Pilnya udah mulai bekerja. Gak apa-apa, jangan khawatir. Kakeknya langsung maju. Minggir, apa yang sebenarnya kau berikan pada cucuku? Kurang ajar. Tuan Sin, tolong lihat. Ini adalah progres normal. Dengan kecepatan pil yang tersebar, dia akan disembuhkan dalam sehari. Si orang ahli kimia itu berkata, panas tubuhnya harus ditekan dengan aura dingin. Aku akan menggunakan mantra es untuk memaksa hawa panas di tubuhnya ke satu titik, kemudian mengeluarkannya. Tapi Monan menahannya. Berhenti, kalau kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Tidak ada alasan. Kau mencoba membunuh nonamu secara langsung. Dan sekarang, kau mencegah kami menyelamatkannya. Kau memiliki motif tersembunyi. Dia mulai membacakan mantranya. Bocah, minggir. Jika tidak, aku akan menghajarmu. Aku bahkan memenggal kepala leluhurmu. Beraninya kau lancang seperti itu. Sampah. Cari mati. Lalu Monan langsung ke mode bertarung. Dasar keras kepala. Lalu dengan cepat, dia langsung mencekik orang itu. Monan, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Dalam hati orang ini, sial, sejak kapan anak ini mencekikku? Terus apa? Aku akan membekukan tanganmu itu. Kau pikir mantramu sangat hebat. Lalu Monan mengambil kertas talisman mantranya dan dia menempelkannya di tangan orang itu. Dan tangan orang itu langsung membeku. Kau bajingan. Dalam hati orang ini, jika jimat es milikku ini menyebar, aku pasti akan mati. Itu harus segera dipotong. Lalu Monan langsung melempar orang itu. Jangan membuatku membunuhmu. Beraninya kau melakukan ini padaku. Kau telah menyinggung seluruh klubku sekarang. Kau lebih baik berlutut dan patuh, atau aku akan menghancurkan keluargamu. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Dengan serangan itu, dia memutuskan tangan dari orang itu. Beraninya kau memotong lenganku. Habislah kau. Aku tidak hanya memotong lenganmu, tapi aku juga akan membunuhmu. Menggunakan serpihan es tadi, Monan menyerang orang itu. Serpihan es itu menancap di tubuhnya, dan akhirnya dia pun mati. Kau bajingan gila. Suanyin, ikut aku. Sekarang, Monan tidak hanya menyinggung keluarga Chow, tetapi dia juga menyinggung anggota klub ahli kimia yang mati di tangannya. Mereka pasti akan membalas dendam. Monan berkata, jangan sentuh dia. Kakeknya melanjutkan, apa yang sebenarnya kau berikan pada cucuku? Kenapa dia jadi seperti ini? Secara alami, itu adalah pil untuk membalikan tubuh dinginnya. Dalam hati kakeknya, bahkan jika pil Monan bekerja dengan baik, aku nggak akan membiarkan Suanyin menikah dengannya. Tapi apa bisa? Pil itu benar-benar menghilangkan racun tubuh dingin Suanyin. Lalu dari tubuh Suanyin seperti muncul sesuatu. Ini Qi murni. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki Qi murni di tubuhnya? Lalu saat itu ada yang menelpon Monan. Halo ketua instruktur. Kami sedang dalam keadaan darurat dan perlu segera bertindak. Mohon ketua tim untuk berpartisipasi keadaan darurat. Iya, mari kita bertemu. Helikopternya sudah berhenti di gerbang selatan Yanta. Apakah kepala instruktur bisa kesini? Oke, aku akan ke sana. Kan sekarang Monan jadi kepala instruktur buat pasukan khusus. Monan berkata, tubuh Suanyin masih dalam tahap menjembatani. Dia akan bangun sekitar 3 atau 4 hari. Aku akan mengirim orang untuk menangani masalah di sini. Monan pun naik helikopter. Di helikopter ada Qing Luan. Monan bertanya, apa yang terjadi? Qing Luan menjelaskan, ada laporan pertempuran rahasia dari perbatasan. Kita harus bergegas. Level paling rahasia operasi Belati adalah level 7 perbatasan. Sudah berapa hari dan berapa banyak anggota tim yang telah kau kirim untuk melindungi Suanyin? Kepala instruktur,
Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Penjaga dari Komandan Huang Fu melindungi Mu Xuanyin secara rahasia. Dalam hati Monan, setelah aku menikahi Xuanyin dan punya anak, aku akan pergi ke pangkalan pasukan khusus untuk menyelidiki Huang Fu. Monan berkata, katakan padaku apa yang terjadi. Qingluan menjelaskan, sejak tadi malam, kerusuhan di perbatasan menjadi serius. Orang-orang yang dikirim oleh pasukan khusus belum mendapatkan informasi. Monan bertanya, perbatasan ditangani oleh tentara perbatasan. Kenapa pasukan khusus kita yang harus mengurusnya? Qingluan menjawab, pasukan khusus daerah militer barat daya dan personel pasukan khusus kami semuanya menghilang secara misterius. Itulah kenapa sangat mendesak ketua instruktur untuk bertindak. Monan hanya membaca sebentar. Dan Monan berkata, oke, aku mengerti. Apakah udah selesai melihatnya? Ini adalah informasi baru aja didapat 1 jam yang lalu. Apakah udah selesai membacanya sekarang? Apa kau tahu kemana kita akan pergi? Kota tujuan Tongping, pasukan Sucaku akan menghubungimu pada 12.07 siang. Target yang paling kau curigai adalah organisasi pemujaan. Dalam hati Qingluan, apakah pria ini benar-benar manusia? Dia tahu semua informasi secara rinci. Apa kau ingin aku melanjutkannya? Berikut adalah informasi pribadi dan foto pribadimu. Apa? Di mana? Saat dilihat, ternyata ada foto Qingluan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!